Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzari, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan NIM 1931079. Pagi ini akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Yang pertama, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman untuk atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. 2. Menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. 3. Meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang terakhir adalah memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau sering disebut dengan monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis, sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Juga sering disebut dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang ketiga, yaitu operasi pasar terbuka atau sering disebut dengan open market operation. Operasi pasar terbuka merupakan cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau sering disebut dengan government service. Yang keempat yaitu fasilitas diskonto atau diskonto rate. Fasilitas diskonto merupakan pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter yang pertama adalah inflasi penargetan. Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan. Target inflasi ini dapat melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral suku bunga target. 2. Harga penargetan tingkat. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun silam. Yang ketiga, agregat moneter.
Beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang edar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit. Di Amerika Serikat, ini pendekatan kebijakan moneter dihentikan dengan pemilihan Alan Greenspan sebagai ketua Fed. Pendekatan ini juga kadang-kadang disebut monetarisme. Sementara, kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga suatu bentuk atau lain. Pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter. Yang keempat adalah nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. Itu kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun faktor eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan kebutuhan dasar. Pemerataan distribusi perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi real yang optimum dan stabilitas ekonomi. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu sama-sama menjaga stabilitas dari mata uang, baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Selanjutnya yaitu manajemen moneter Islam. Dasar pemikiran manajemen moneter Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pemerintahan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif, sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen utama, yaitu 1. Value judgment yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, yaitu kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber. Yang ketiga, mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil atau profit, loss, dan sharing. Dalam sistem ini, permintaan uang akan dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan saya tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kalam saya ucapkan wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu tentang kebijakan moneter dalam Islam adalah ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter
dilakukan antara lain dengan salah satu, namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro, wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yaitu kemudian ditransfer pada sektor real. Baik, sekian dan terima kasih.